Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di gereja dan di rumah masing-masing, saat ini 1 November 2020, kita akan bersama mengadakan peribadatan minggu. Ibadah minggu ini dilaksanakan secara langsung dan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bapak, Ibu, Saudara, di gereja maupun di rumah masing-masing, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita, persekutuan hidup orang percaya, untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung, di gereja maupun di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan darah-Nya yang kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Perkenankan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih keluarga Allah, dalam keseharian hidup kita, tentu berkali-kali kita melakukan dosa. Namun Allah berkenan memberikan kasih-Nya kepada kita, pengampunan-Nya kepada kita. Pertobatan juga diundangkan
melalui panggilan hidup di dalam kasih yang tercermin melalui pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, mari kita memasuki doa pengakuan dosa secara pribadi. Doa dipersilakan. Amin. Doa cukup. Bapak Ibu, marilah kita berdiri, kita akan menerima anugerah dan petunjuk hidup baru. Keluarga Allah yang penuh kasih, setelah mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya dan petunjuk untuk hidup seturut dengan kasih-Nya. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan melalui pembacaan berita anugerah pada Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikian isi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setelah kita menerima anugerah Allah, kita diundang untuk hidup yang baru, hidup yang berkenan baginya. Undangan untuk hidup baru, petunjuk hidup baru, dapat kita temukan melalui pembacaan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita menanggapi anugerah dan petunjuk-Nya dengan bersalam namasti kepada masing-masing anggota keluarga di kiri kanan kita dengan mengucap salam damai. Salam damai, salam damai. Masih dengan berdiri kita pujikan pujian pengantar firman yang diambil dalam Kidung Jemaat 53 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, mari bersama kita memohon Roh Kudus turun dengan menyatukan hati dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Engkau tetap mengaruniakan kasih-Mu kepada kami, berkat yang melimpah bagi keluarga kami. Terbukti saat ini kami dapat melaksanakan dan membangun peribadatan. Tuhan, saat ini kami juga akan mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya. Berkatilah agar Roh Kudus berdiam di dalam hati kami, sehingga kami mengerti dengan baik apa yang menjadi perintah-Mu, dan kuatkanlah hati kami agar kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam setiap hidup keseharian kami. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, berkatilah agar apa yang keluar dari mulutnya yang terbatas semata-mata hanyalah karena kasih dan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, Shalom, Shalom, Shalom. Kiranya kasih Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dan keluarga. Amin. Tema kita pada saat ini adalah merendahkan diri, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, ada sebuah cerita, ada sebuah gambaran cerita binatang yang mungkin bisa menjadi sarana kita untuk belajar bagaimana seharusnya seorang manusia belajar merendahkan diri. Namun tokohnya saat ini adalah binatang. Alkisah ada satu ekor kura-kura yang berteman dengan 2 ekor burung elang. Mereka berteman dan pada saat itu mereka bersama-sama menemukan satu tempat minum khusus untuk mereka bertiga. Mereka bertiga berbagi minuman itu, berbagi air untuk melepaskan dahaga mereka. Namun di suatu waktu air yang ada di tempat itu kemudian habis. Hingga akhirnya mereka berpikir panjang. Bagaimana caranya mencari tempat kubangan baru, tempat minum baru, agar mereka dapat bertahan hidup. Kemudian karena ingin mencari dan mencari, si kura-kura mempunyai sebuah ide yang brilian. Si kura-kura mengatakan, coba kamu berdua, 2 ekor burung elang ini, ambil satu ranting dan saya akan menggigitnya di tengah-tengah. Sehingga nanti waktu kalian berdua terbang, saya bisa ikut terbang. Mencari air bersama-sama karena kita sahabat. Akhirnya ide yang brilian itu kemudian dieksekusi, dilaksanakan oleh ketiga ekor hewan ini. Saat melaksanakannya tampak indah sekali. Jadi 2 ekor burung elang ini mencengkeram satu ranting, dan satu ranting ini di tengahnya dicokot, digigit oleh kura-kura ini. Sehingga akhirnya kura-kura bisa terbang bersama kedua temannya. Dalam perjalanan terbang mereka, kedua burung elang ini dipuji oleh banyak satwa yang lain. Wah, hebat sekali burung-burung elang itu. Mau membawa si kura-kura. Cerdas sekali pemikirannya, baik sekali mereka. Melihat itu ternyata kura-kura tidak puas, Bapak Ibu Saudara. Kura-kura yang tidak puas ini ingin sekali mengatakan kepada mereka, "Hei, jane aku sing duwe ide. Seharusnya aku yang punya ide, sebenarnya aku yang punya ide." Karena ingin mengatakan itu di tengah jalan, akhirnya lepaslah gigitan si kura-kura ini. Niatnya ingin mengatakan bahwa dia yang punya ide, akhirnya dia melepaskan gigitannya. Hendak berkata-kata, namun ternyata dia terjatuh di batu yang terjal dan terluka cukup parah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, ini cerita sederhana. Cerita fabel, cerita binatang yang sangat sederhana. Namun ternyata cerita yang sederhana ini menggambarkan kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam hidup kita sehari-hari saja. Dalam hidup kita di dunia pekerjaan. Dalam hidup kita di dunia bermasyarakat. Bersosial dengan orang lain. Bahkan dalam hidup kita bergereja, seringkali kita tergoda untuk menjadi seperti si kura-kura.
Aku ki jane sing duwe ide. Ning ngopo wong liya sing dipuji? Aku sebenarnya punya pemikiran itu jauh lebih lama daripada dia. Tapi kenapa dia yang direken? Pirsa nggih? Satu tembung, satu kata-kata khas dalam bahasa Jawa, direken. Napa niku artine nek teng bahasa Indonesia? Direken itu semacam dihargai, diingat, diperhatikan. Banyak dari antara kita dalam dunia hidup sehari-hari yang merasa tidak dihargai, merasa tidak direken. Dan kita tergoda untuk mengatakan, aku ki jane mampu. Aku ki jane iso. Ning wong aku ki jane iso, ning kae malah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terlalu bangga akan diri kita. Dan kebanggaan akan diri kita itu yang disebut orang-orang zaman sekarang dengan GENGSI. 6 kata, 6 huruf. Gengsi. Aku jane mampu, gengsi. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita menguak satu hal yang luar biasa pada saat ini. Bahwa ternyata Gusti Yesus, Tuhan Yesus, coba ngelehke, coba memperingatkan, mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita tentu tahu dalam bacaan narasi-narasi Injil, kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, itu cenderung bernada sinisme, malah terkesan sarkasme. Namun, bukan itu yang diniati oleh Tuhan Yesus. Harapannya adalah dengan kata-kata itu orang-orang dapat belajar. Dengan kecaman itu orang-orang dapat belajar, apalagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang dikenal tidak mau berubah. Orang-orang yang dikenal bahasa Jawane wangkot. Orang-orang yang dikenal ego, bahkan gengsian. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan pada bagian awal di ayat 2, Tuhan Yesus mengatakan demikian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Siapa yang tidak senang menduduki kursi Musa? Artinya apa? Kursi Musa adalah bentuk kehormatan yang dipahami oleh orang Israel pada saat itu. Kursi Musa diibaratkan sebagai jabatan yang diturunkan langsung oleh Musa. Ini yang menarik. Tuhan Yesus mencoba untuk memuji mereka terlebih dahulu. Namun, bagian yang menarik juga adalah Tuhan Yesus mengatakan demikian. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, karena ajaran itu berasal dari kursi Musa. Berasal dari perintah-perintah Allah kepada Musa. Ajaran-ajaran yang baik. Tetapi ada satu hal. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ada satu hal yang menarik di sini. Bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, diajarkan dengan baik.
persis sesuai dengan firman Tuhan, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka malah mengincar sebuah hal yang lain. Pengajaran itu ditujukan demi diri mereka sendiri. Untuk mengatakan bahwa aku kijane sing kudu dihormati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, saat kita tergoda untuk menjadi orang yang ingin dihormati, tergoda untuk menjadi orang yang ingin disegani, di saat itulah iblis mulai mengintip. Di ujung pintu kesabaran, di ujung pintu kasih, iman dan pengharapan. Berhati-hatilah. Memang Mas angel. Wong ya pengine ngincer sing luwih dhuwur, ngincer sing luwih apik, ngincer sing luwih hebat, ben disegani dihormati. Biasane rak ya ngono, betul. Itu manusiawi sekali. Namun Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bacaan kita saat ini mengajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pakailah hal-hal di mana kita ingin dihormati itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah, bukan diri kita. Untuk menunjukkan bahwa ini Allah orang Israel, ini Allah orang Kristen. Iki Allah sing disembah angger neng gereja. Bukan malah orang lain mengatakan, oh lah, patut wong Kristen. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, bersikap merendahkan diri bukan berarti rendah diri. Merendahkan diri berarti tidak merendahkan orang lain. Meski kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Terbuka dan mau menerima kekurangan diri kita sendiri. Karena semua orang tentu punya kekurangan. Namun juga mau belajar dari yang lain. Kemudian tidak memandang orang lain dari sisi kekurangan saja. Namun juga merasakan, mencoba, melakukan apresiasi. Menghargai, dan yang paling penting bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Sadarilah, rendah hati itu sadar bahwa semua yang ada pada diri kita berasal dari Tuhan, bukan karena hebat kita. Sadarilah pula bahwa kita hanya dititipi Tuhan. Anak, jabatan, kekayaan, kehebatan, kecantikan, ketampanan. Hal-hal yang indah itu hanyalah titipan Allah. Dan suatu saat Allah yang memberi, Allah pula yang berhak untuk mengambilnya. Selamat menyadari bahwa hidup kita ada dalam kasih Kristus. Dan semata-mata hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kiranya kita merendahkan diri kita, bersikap rendah hati kepada sesama. Tuhan menyertai kita. Saat teduh pagi kita merenungkan sabda Tuhan.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur. Pada persembahan kali ini kita akan mendasarkan di dalam bacaan Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang berada di tempat peribadatan maupun di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang sudah dikumpulkan kepada majelis, kelompok ataupun pepandan. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan dengan bersama berdoa persembahan dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas kasih setiamu yang melimpah, dan berkat-berkat yang melimpah bagi keluarga kami maupun diri kami pribadi. Hingga saat ini Tuhan, kami dapat mempersembahkan sedikit dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tentu tidak dapat dibandingkan dengan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Namun kiranya sedikit apa yang kami kumpulkan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu di Gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara. Berkatilah ya Tuhan, agar di dalam kehidupan kami masing-masing berkat dan kasih setiamu tetap melimpah dan menyertai kehidupan kami dan keluarga. Kami juga mohon rahmat-Mu turun ke atas saudara kami yang mengelola persembahan ini.
kiranya kebijaksanaan dan kasih setia Tuhan yang menguasai dan melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Secara khusus Tuhan, kami mohon agar kami dapat senantiasa hari lepas hari mempersembahkan hidup kami dan hidup keluarga kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagimu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik, yaitu kehidupan kami atas kasih setiamu. Tuhan Allah Bapa kami pun saat ini memohon secara khusus di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau tetap menjaga, kiranya Engkau tetap merawat dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan, baik di gereja Tuhan di GKJ Wonogiri Utara, maupun di gereja-gereja yang lain, di persekutuan-persekutuan lain. Dan bahkan kiranya kasih setiamu juga hadir di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan negara kami tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini. Berkat-Mu kiranya juga tercurah kepada saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan, saudara-saudara kami yang menjadi tenaga-tenaga medis secara khusus. Kiranya Engkau berikan kasih setiamu pada mereka. Kami juga mohon rahmat-Mu turun bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga berprofesi, profesi-profesi yang lain, yang secara khusus melayani masyarakat, khususnya di masa pandemi ini. Kami juga mohon rahmat-Mu atas anak-anak cucu-cucu kami yang saat ini masih belajar di rumah masing-masing. Kiranya Roh-Mu menyertai dan memberkati mereka, agar mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Berkatilah guru-guru, dosen-dosen, pengajar-pengajar mereka, agar juga dapat memberikan pengajaran yang terbaik untuk mereka. Kami juga berterima kasih, mengucap syukur ya Tuhan, atas terlaksananya penahbisan pendeta. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap mengasihi jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Pun juga kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kasih karunia sehingga kami dapat melunasi pembelian tanah Klasis. Begitu besar berkat-Mu ya Tuhan bagi jemaat Tuhan di GKJ Wonogiri Utara. Allah Bapa kami, secara khusus berkat yang besar ini kiranya dapat kami wujudkan sebagai sarana untuk mengasihi orang lain, khususnya warga jemaat yang terdampak COVID-19, baik secara gereja, komunitas kami yang lain, maupun bahkan secara personal dan keluarga kami. Kiranya kami dapat saling mempedulikan satu dengan yang lain, mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Kami serahkan ya Tuhan doa permohonan yang jauh dari sempurna ini. Kami haturkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita berdiri, kita sampai pada ujung peribadatan kita. Mari kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita mengakhiri peribadatan kita dengan memujikan Kidung Jemaat 370 bait pertama dan kedua.
ku mau berjalan